Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah bimbingan dan penyuluhan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam bimbingan dan konseling sosial. Ada beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam bimbingan konseling sosial, yakni diantaranya adalah yang pertama konselor, yang kedua adalah klien, dan yang ketiga adalah masalah sosial. Nah, ketiga unsur ini itu harus ada dalam bimbingan konseling sosial. Kalau tidak ada salah satunya berarti konseling itu tidak bisa dilakukan. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu apa sih konselor itu, kemudian klien dan masalah sosial. Dalam unsur-unsur dalam bimbingan dan konseling sosial ini, ketiga hal ini harus menjadi atau harus kita pahami secara mendalam, sehingga ketika Anda nantinya menjadi seorang konselor bisa memahami peran dan fungsi Anda di situ. Bagaimana menghadapi klien dan bagaimana bisa melihat masalah sosial sebagai masalah yang harus dipecahkan terhadap klien yang kita hadapi. Yang pertama, konselor. Ada beberapa hal yang harus menjadi kualitas konselor yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama adalah memiliki pemahaman diri atau self knowledge. Nah, pemahaman diri atau self knowledge ini adalah dapat berarti konselor memahami dirinya dengan baik, tugas dan peran apa yang harus dijalankan, serta masalah apa yang menjadi bidang kajiannya. Nah, pemahaman diri ini diperlukan karena konselor sosial yang memiliki persepsi yang akurat tentang dirinya cenderung akan memiliki persepsi yang akurat pula tentang diri orang lain, termasuk kliennya. Nah, hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap seorang konselor yang sadar akan berbagai kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk berhasil dan kebutuhan untuk dihargai dan sebagainya. Yang kedua adalah kompeten. Kompeten di sini adalah bahwa konselor sosial hendaklah memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional yang stabil, sosial dan moral sebagai pribadi yang berguna. Sebagai ilustrasi dapat ditunjang antara lain memiliki pengetahuan akademik, kualitas pribadi yang baik, dan keterampilan dalam memberikan konseling. Ini menurut Syamsu Yusuf tahun 2008. Nah, konselor yang memiliki kompetensi melahirkan rasa percaya pada diri klien untuk meminta bantuan konseling terhadap konselor tersebut. Di samping itu, kompetensi ini juga sangat penting bagi efisiensi waktu pelaksanaan konseling. Konselor yang senantiasa berusaha meningkatkan kualitas kompetensinya akan menampilkan sifat-sifat atau kualitas perilaku. Yang pertama, secara terus-menerus meningkatkan pengetahuannya tentang tingkah laku dan konseling dengan banyak membaca buku-buku referensi, jurnal-jurnal yang relevan, aktif dalam seminar, serta diskusi tentang berbagai hal yang terkait dengan profesinya. Kemudian menemukan pengalaman-pengalaman hidup baru yang dapat membantunya untuk lebih mempertajam kompetensi serta mengembangkan konselingnya. Nah, upaya ini dilakukan dengan cara menerima risiko, tanggung jawab, dan tantangan-tantangan yang dapat menimbulkan rasa cemas. Kemudian dia menggunakan rasa cemas tersebut untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian konselor ini mencoba gagasan-gagasan baru yang lebih inovatif untuk menerapkan solusi yang tepat dan akurat. Kemudian mengevaluasi efektivitas konseling yang dilakukannya untuk dapat bekerja yang lebih produktif. Dan yang terakhir, hasil dari evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjutkan untuk memperbaiki proses konseling berikutnya. Yang ketiga, seorang konselor itu harus memiliki kesehatan psikologis.
kesehatan psikologis yang baik, seorang konselor sosial yang memiliki kesehatan psikologis akan menumbuhkan rasa aman, cinta, dan kekuatan. Karena yang demikian ini maka ia mampu menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang dihadapinya, serta berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, seorang konselor harus dapat dipercaya atau trustworthiness. Sikap konselor sosial yang dapat dipercaya tentu dapat ditunjukkan dengan sikap, yakni memiliki pribadi yang konsisten, dapat dipercaya baik ucapan maupun tindakannya, tidak pernah membuat orang lain kesal atau kecewa dan bertanggung jawab, serta mampu merespon orang lain secara utuh. Yang kelima adalah jujur atau honesty. Ya, tentunya seorang konselor itu harus jujur. Nah, jujur yang dimaksud di sini adalah seorang konselor sosial itu hendaklah bersikap transparan atau terbuka, autentik dan asli atau genuine, ya. Dengan kejujuran tersebut diharapkan tercipta hubungan yang hangat antara konselor sosial dan kliennya, serta terjalin ikatan psikologis yang lebih dekat di antara keduanya. Yang keenam adalah kekuatan atau strength. Ya, kekuatan atau strength ini adalah sangat penting karena dengan kekuatan tersebut klien akan memandang kita atau konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, sehingga dengan demikian akan mendorong klien untuk mendorong dalam mengatasi masalahnya. Konselor yang kuat cenderung akan menampilkan sikap dapat membantu atau membuat batasan waktu yang pantas dalam konseling. Kemudian dia akan bersifat fleksibel dan memiliki identitas diri yang jelas dan sebagainya. Kemudian bersifat hangat. Yang ketujuh, bersifat hangat. Bersifat hangat yang dimaksud di sini adalah bersifat ramah, penuh perhatian dan memberikan kasih sayang. Nah, pada umumnya klien yang datang pada konselor adalah individu yang kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah. Nah, kalau kita memberikan perhatian penuh kasih sayang melalui konseling, klien akan berharap mendapat rasa hangat dan melakukan sharing dengan konselor. Selanjutnya, active responsiveness. Active respon, ya. Maksudnya di sini adalah seorang konselor atau kita dalam proses konseling ini bersifat dinamis dan pasif, atau tidak pasif, ya. Artinya aktif. Bersifat dinamis dan aktif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan atau kita dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien, antara lain dengan cara memberikan umpan balik yang bermanfaat, mengemukakan gagasan-gagasan baru, serta berdiskusi dengan klien tentang cara-cara mengambil keputusan dan sebagainya. Yang kesembilan, sabar atau patience. Nah, sabar di sini maksudnya adalah kita sebagai konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar konselor lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya, atau konselor yang cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, kepekaan atau sensitivity. Ya, kepekaan atau sensitivity. Sikap kepekaan di sini adalah kemampuan kita atau konselor untuk menyadari adanya dinamika psikologis yang tersembunyi, baik pada dirinya maupun pada diri klien. Misalnya mudah tersinggung dan lain-lain. Nah, ini harus kita peka terhadap hal-hal tersebut karena kepekaan konselor dan klien itu harus lebih sensitif, ya. Artinya terkadang kita menghadapi seorang klien itu mereka akan mudah tersinggung, apatah lagi kita menyampaikan hal-hal solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, ini harus dijaga dengan baik sehingga hubungan antara konselor dan
klien itu dapat dijaga. Yang terakhir adalah kesadaran holistik atau holistic awareness. Nah, kesadaran holistik atau pendekatan holistik pada proses konseling ini berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh atau tidak serpihan. Namun begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal. Nah, di sini posisi kita adalah hendaknya dapat memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah bagi klien, di mana pengaruh dimensi yang satu terhadap dimensi yang lain, misalnya fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual, ya. Nah, konselor sosial yang memiliki kesadaran holistik itu cenderung menampilkan karakteristik menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks, menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan perlunya referral atau rujukan, dan akrab dan terbuka terhadap berbagai teori. Nah, menurut Association for Counselor Education dan Supervision mengemukakan ada 6 sifat dasar seorang konselor atau 6 sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau kita ya sebagai konselor nantinya atau calon konselor. Yang pertama yaitu percaya terhadap individu, ya, percaya terhadap individu. Yang kedua, komitmen terhadap nilai manusiawi individu. Nah, sekira jelas tadi terkait dengan kualitas konselor ya, yang memiliki pemahaman diri atau self-knowledge, kompeten, memiliki kesehatan psikologis dan seterusnya. Nah, kalau dia tidak terpercaya terhadap diri, terhadap individunya, pasti akan sulit melakukan proses konseling tadi ya terhadap klien kita. Karena kenapa ya, kalau mereka memiliki kualitas konselor atau kita memiliki kualitas konselor, pasti percaya terhadap individu kita akan lebih kuat ya. Kalau kita percaya terhadap diri kita sendiri, individu diri kita sendiri akan memudahkan kita untuk melakukan proses konseling terhadap klien. Komitmen terhadap nilai manusiawi individu, bahwa kita berkomitmen saling mempercayai, kemudian saling terbuka satu sama lain, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh klien kita itu akan mudah terpecahkan. Yang ketiga, memahami perkembangan lingkungan. Nah, perkembangan lingkungan ini harus dipahami oleh seorang konselor sehingga dia bisa merumuskan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sosial yang dihadapi oleh klien kita, karena kita memahami kondisi perkembangan lingkungan yang ada. Saya kira persoalan sosial yang dihadapi oleh seorang klien itu tidak terlepas dari masalah lingkungan yang ada, karena lingkunganlah yang mempengaruhi seseorang itu bisa mempunyai masalah-masalah sosial ya. Nah, kalau kita memahami keadaan lingkungan atau perkembangan lingkungan yang terupdate, pasti kita bisa memahami masalah pribadi pada seorang klien itu sendiri. Yang keempat, bersikap terbuka. Seorang konselor itu harus bisa terbuka terhadap konseling klien. Kalau kita terbuka, berarti kita akan jujur terhadap klien kita. Begitupun sebaliknya, klien itu tidak akan bisa terpecahkan masalahnya kalau dia tidak terbuka, tidak jujur terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Bersifat terbuka di sini adalah adanya timbal balik keterbukaan itu ya. Konselor terbuka terhadap solusi persoalan yang diberikan terhadap klien kita, begitupun juga klien kita terbuka jujur terhadap masalah-masalah dihadapi, sehingga kita bisa melihat masalah itu dan bisa melihat jalan solusi atau jalan keluar yang bisa diberikan kepada klien kita. Kemudian yang kelima adalah memahami diri, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap profesi. Memahami diri kita, kemampuan kita, kualitas kita, sehingga kita juga bisa memahami solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh klien. Komitmen terhadap profesi, bahwa kita berkomitmen akan tugas dan fungsi kita menjadi seorang konselor
dengan tetap berpegang teguh terhadap asas-asas atau fungsi-fungsi kita sebagai seorang konselor. Sehingga kalau kita punya komitmen terhadap profesi kita, berarti kita punya komitmen untuk mengembangkan diri, komitmen untuk berbuat, komitmen untuk menjaga klien kita, komitmen untuk berusaha keras memecahkan masalah klien kita. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah klien. Nah, kalau tidak ada klien berarti tidak ada proses konseling. Tidak ada proses konseling sosial, karena klienlah adalah orang yang kita hadapi untuk kita lakukan proses konseling. Kalau tidak ada orang berarti tidak ada masalah, ya. Kalau tidak ada orang yang dihadapi berarti tidak ada proses konseling. Nah, unsur yang kedua tadi itu adalah klien. Nah, klien yang menjadi bidang garapan konseling sosial adalah satu, individu yang mengalami kesulitan bersosialisasi, dan yang kedua adalah kelompok yang mengalami stagnasi sosial. Individu di sini yang dimaksudkan dapat berarti individu secara perorangan, atau dapat pula keluarga yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi di antara anggota-anggotanya. Individu yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi ada 3, yaitu individu non-sosial adalah individu yang tidak mau menyesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, ya, dari sisi individu atau keluarga yang bersangkutan, dan dari sisi lingkungan di mana individu atau keluarga tersebut berada. Dari sisi individu, hal ini dapat disebabkan karena ada faktor penghalang dari individu atau keluarga yang bersangkutan. Misalnya ada perasaan minder, takut dicemooh, malu, dan lain sebagainya. Dari lingkungan di mana individu atau keluarga tersebut tinggal, hal ini dapat disebabkan karena lingkungan yang kurang dapat mereduksi keinginan dari anggota-anggotanya, maka terjadinya persaingan yang kurang sehat dan sebagainya. Individu asosial adalah individu atau keluarga yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, atau individu yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya bukan karena faktor tidak mampu, tetapi karena ada unsur relativitas dan bersifat subjektif. Nah, individu atau keluarga antisosial adalah individu yang sebenarnya mampu untuk menyesuaikan diri atau memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, tetapi individu tersebut melawan atau menentang dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, kelompok yang mengalami stagnasi sosial antara lain, yang pertama, disorganisasi sosial. Yang dimaksudkan adalah adanya suatu keadaan yang retak di bidang akidah, nilai-nilai, tidak dapat menjalankan peraturan-peraturan sebagaimana layaknya, kebiasaan dalam pergaulan yang semaunya. Yang kedua, kesukaran sosial. Kesukaran sosial banyak ditimbulkan karena disorganisasi yang membahayakan. Ini lebih bersifat kondisi patologis yang diderita akibat kondisi patologi keluarga yang tidak dapat direduksi oleh sistem referensi problem solving, atau dengan kata lain problem solving tidak meringankan beban patologis individu yang bersangkutan. Yang ketiga adalah masalah sosial, adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari sudut yang tidak diinginkan. Kondisi tersebut dapat disebut dengan salah atau abnormal. Kondisi yang abnormal tersebut dapat disebabkan salah satunya adalah terjadinya penyimpangan dari kondisi yang seharusnya. Nah, inilah yang menjadi garapan konseling sosial itu, ya. Individu yang mengalami kesulitan bersosialisasi dan kelompok yang mengalami stagnasi sosial. Jadi klien kita sebagai seorang konselor itu bukan hanya individu, ya, bukan hanya individu, tapi juga kelompok. Ya, individu yang dimaksud sini adalah individu atau keluarga, dan yang kedua adalah kelompok masyarakat yang berada di tengah masyarakat. Nah, jelas tadi saya jelaskan ya, individu atau keluarga yang mengalami kesulitan bersosialisasi antara lain individu atau keluarga non sosial, individu atau keluarga asosial, dan individu atau keluarga antisosial. Sedangkan kelompok yang mengalami stagnasi sosial antara lain disorganisasi sosial, kesukaran sosial, dan masalah sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah kalau sudah ada klien,
sebagai seorang konselor dalam melakukan proses konseling sosial ya tadi ada klien, ada orang, ada keluarga, ada kelompok masyarakat. Tentunya unsur yang ketiga adalah ada masalah sosial ya. Tidak akan ada proses konseling kalau tidak ada klien dan masalah sosial. Biar juga ada klien, kalau tidak ada masalahnya ya sesungguhnya tidak ada proses konseling ya, hanya bincang biasa saja ya, hanya diskusi biasa saja. Namun yang dimaksud di sini unsur yang ketiga adalah masalah sosial. Seorang klien memiliki masalah sosial yang dihadapi, dari masalah sosial yang berhubungan tadi dengan individu, keluarga, ataukah yang berhubungan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat tadi. Masalah sosial adalah terjadinya suatu kesenjangan antara kondisi masyarakat yang diharapkan atau cita-cita dengan kenyataan atau yang dicita-citakan ya, adalah maksudnya di sini adalah ada kesenjangan antara kondisi masyarakat yang kita harapkan atau yang diharapkan atau dicita-citakan itu bertentangan, kontradiktif dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Ini menurut Kartini Kartono ya, yang mengatakan bahwa yang pertama, semua bentuk tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat, di mana adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Yang kedua, situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat akan mengganggu atau tidak dikehendaki atau berbahaya dan merugikan orang lain atau merugikan kebanyakan orang. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi masalah sosial di tengah-tengah masyarakat yang dihadapi oleh seorang individu atau keluarga, yang dihadapi oleh kelompok masyarakat. Tingkah laku yang melanggar adat istiadat masyarakat, kan banyak saya kira masalah-masalah yang yang dilakukan oleh individu atau keluarga atau kelompok masyarakat yang melanggar adat istiadat masyarakat, di mana adat istiadat tersebut adalah adat istiadat yang diperlukan untuk menjamin kehidupan bersama. Saya kira banyak hal-hal yang menjadi contoh masalah-masalah sosial yang bertentangan dengan adat istiadat masyarakat. Misalnya saja ya, kebebasan hidup di tengah-tengah masyarakat itu sudah menjadi budaya atau adat istiadat masyarakat kita. Bertoleransi, ramah tamah, bergotong royong adalah bahagian daripada kehidupan kesejahteraan bersama kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau ada individu atau ada kelompok masyarakat yang menjadikan ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat, itulah masalah sosial. Ataukah sekelompok masyarakat atau individu melanggar nilai-nilai budaya, toleransi contohnya ya, ada bahagian daripada masalah-masalah sosial. Nah, selanjutnya situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari masyarakat akan mengganggu atau tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. Apalagi ya perilaku individu atau kelompok masyarakat yang bisa mengganggu atau membuat tidak nyaman masyarakat yang lain. Misalnya melanggar norma-norma, nilai-nilai budaya, atau patah lagi yang paling penting adalah nilai-nilai hukum berbangsa dan bernegara kita. Nah, kalau masalah-masalah sosial ini ada muncul di tengah masyarakat, kemudian individu atau kelompok masyarakat itu yang kita lakukan konseling sosial. Nah, bahagian daripada masalah sosial dan keterkaitan masalah sosial di masyarakat ini dengan klien kita, ya inilah yang akan kita pecahkan melalui proses konseling sosial. Jadi bukan hanya masalah pribadi ya, bukan hanya masalah keluarga, tapi masalah masyarakat dalam konteks masalah sosial, itulah yang kita akan hadapi. Dan tidak hanya sekedar klien berhadapan langsung dengan konselor atau kita, namun program-program yang kita lakukan dalam memecahkan masalah-masalah sosial ini terhadap klien yang bermasalah ini atau melakukan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, inilah yang akan kita lakukan proses konseling. Saya kira banyak contoh di tengah-tengah masyarakat yang menjadi bahagian daripada
masalah sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam kaitannya mengganggu atau berbahaya bagi kelangsungan hidup orang banyak atau merugikan orang banyak, apatah lagi melanggar aturan atau norma-norma atau hukum yang berlaku di negara kita. Contohnya saja misalnya sekelompok masyarakat atau individu atau keluarga yang kerap kali mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya penyakit masyarakat tentang pencurian, minuman keras, apalagi narkoba. Nah, ini kan bagian daripada masalah sosial yang harus kita hadapi. Seorang konselor itu mampu menghadapi klien yang melakukan persoalan-persoalan sosial itu yang mengganggu kehidupan masyarakat, yang tidak disenangi masyarakat, yang harus kita pecahkan masalahnya. Bagaimana bisa memberikan penyuluhan, penjelasan kepada mereka, apatah lagi kita bisa membuat program kegiatan yang bisa bersentuhan langsung terhadap klien, merubah pola pikir, memberikan pemahaman atau memberikan solusi-solusi persoalan yang dihadapi, misalnya apakah karena faktor broken home-nya, ataukah faktor mindernya, ataukah faktor patologisnya, ataukah faktor ekonominya yang menjadi masalah yang dia hadapi sehingga timbullah masalah sosial di masyarakat akibat dari perbuatan daripada klien kita ini. Nah, saya kira itu ya penjelasan singkat saya terkait dengan unsur-unsur yang harus ada dalam bimbingan konseling sosial. Jadi saya simpulkan bahwa unsur yang ada dalam bimbingan konseling sosial itu adalah konselor itu sendiri atau kita sebagai orang yang memiliki keahlian, kemampuan atau ilmu tentang konseling yang memberikan proses konseling terhadap klien. Klien ini adalah individu atau orang atau kelompok atau keluarga atau kelompok masyarakat tertentu yang dimana memiliki masalah-masalah terhadap masyarakat. Ada masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang dilakukan oleh klien kita ya, atau dilakukan oleh individu, keluarga atau masyarakat tertentu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.